As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di dalam rubrik Sirah Nabawiyah, biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan pembahasan peri kehidupan beliau atau biografi beliau ini. Setelah sebelumnya kita membahas satu peristiwa, yaitu pemboikotan Rasulullah SAW dan juga para sahabat serta keluarga beliau yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan kita lanjutkan pembahasan ini dengan pembahasan Amul Huzni, yaitu tahun duka cita atau tahun kesedihan. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar atas peristiwa pemboikatan yang dialami oleh Nabi dan keluarganya serta orang-orang yang beriman, maka kemudian datang selanjutnya adalah ujian yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, yaitu meninggalnya orang-orang yang dekat dengan beliau, yaitu paman beliau Abu Talib dan juga istri beliau Khadijah bintu Khuwailid. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai dari peristiwa yang pertama, yaitu wafatnya atau meninggalnya Abu Talib. Setelah peristiwa pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Bani Hashim, yang dimana di situ Abu Talib sebagai ketua ataupun pemimpin atau kepala suku dari Bani Hashim, maka Abu Talib yang merupakan orang yang sudah sangat sepuh, orang yang sudah tua, dikatakan bahwa usianya adalah mencapai 80 tahun. Di mana ini adalah usia-usia rentan, usia yang sangat lemah. Abu Talib juga menghadapi penderitaan-penderitaan dan kesulitan-kesulitan ketika peristiwa pemboikotan. Dikarenakan tidak adanya makanan, tidak adanya atau sedikitnya minuman, membuat fisik Abu Talib semakin menurun. Dan dia berada di antara kehidupan dan kematiannya, atau boleh dikatakan bahwa dia dalam keadaan sakaratul maut, yang setiap saat atau setiap keadaan mungkin bisa saja menyebabkan dia mati. Dan Abu Talib ini adalah pemimpin orang-orang Quraisy. Quraisy itu memiliki banyak sekali pemimpin. Ada pemimpin dalam urusan perang, ada pemimpin dalam urusan sosial, dan ada pemimpin dalam urusan keagamaan. Dan Abu Talib adalah pemimpin dalam urusan keagamaan, terutama beliau adalah penanggung jawab terhadap kegiatan keagamaan di sekitar Ka'bah. Nah, ketika dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakaratul maut, sakit yang bisa mengantarkannya kepada kematiannya, tentu saja orang-orang Quraisy masih ingin mempengaruhi Abu Talib. Dengan harapan bahwa Abu Talib masih bisa di saat-saat terakhirnya itu bisa merayu Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya. Diriwayatkan sampai puluhan orang Quraisy datang menjenguk Abu Talib sambil melobi agar Abu Talib di saat-saat terakhirnya mampu menghentikan dakwah Rasulullah. Dikatakan bahwa mereka berkata, orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Abu Talib, "Ya Abu Talib, sesungguhnya engkau adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di antara kami. Dan kami merasa ajalmu sudah semakin dekat. Dan kami sangat mengkhawatirkanmu. Dan sungguh engkau telah tahu apa yang terjadi antara diriku dengan keponakanmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tolong panggil dia, ambillah sesuatu dari kami untuk diberikan kepadanya. Dan ambillah sesuatu dari kami untuk dia. Ya, agar sesuatu tersebut bisa menahan dirinya dari berdakwah dan kami juga menahan diri dari menyakitinya. Sehingga dengannya dia tidak mengganggu agama kami dan kami pun tidak akan mengganggu agamanya." Ya. Ini seolah-olah kompromi, ini adalah seolah-olah tawaran, ya, tawaran, dan mungkin terkesan bahwa Quraisy sekarang melunak, mengalah, ya. Tapi ini sebenarnya adalah tipuan. Ini sebenarnya adalah makar, ya. Mereka ingin menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW
yaitu bahwa mereka tidak akan mengganggu Rasulullah. Mereka tidak akan lagi menyakiti Nabi dan para sahabat dan orang-orang yang beriman. Gitu ya. Tapi balasannya bahwa Nabi harus menghentikan dakwah. Dan ini sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi saking sayangnya Abu Thalib kepada Rasulullah SAW, maka Abu Thalib khawatir kalau sepeninggal dia, Nabi SAW akan dianiaya. Gitu ya. Maka dia memanggil Nabi Muhammad SAW yang dalam keadaan sakit parah itu, ya. Abu Thalib mengatakan kepada Rasulullah, wahai keponakanku, mereka ini adalah pembesar kaummu. Maka diskusilah, ya, berkumpullah, bermusyawarahlah dengan mereka demi solusi yang terbaik untuk kalian dua pihak, ya, yaitu orang beriman, orang Islam dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Apa tanggapan Rasulullah SAW setelah dipanggil Abu Thalib yang dalam keadaan sakaratul maut? Abu Thalib atau Rasulullah SAW mengatakan, wahai pamanku, ya, saya sesungguhnya hanya ingin, ya, bahwa kalian orang-orang kafir Quraisy mengucapkan satu kalimat saja, yang dengan kalimat tersebut kalian akan membuat tunduk orang-orang Arab dan non-Arab. Ucapkan satu kalimat saja, niscaya orang-orang Arab dan orang-orang non-Arab akan tunduk kepada kalian semua. Ya, nah, orang-orang kafir Quraisy tentu tertarik, ya, di benak mereka tidak pernah ada keinginan untuk menaklukkan kabilah lain, suku lain, apalagi menaklukkan seluruh orang Arab. Nggak ada dalam kamus mereka. Apalagi menaklukkan orang Arab dan non-Arab. Sehingga ini tentu saja menarik buat mereka. Ya, kata mereka, kalau itu imbalannya, kami bisa menaklukkan seluruh orang Arab dan seluruh orang non-Arab. Jangankan satu kalimat, 10 kalimat juga kami akan mau. Ya, maka kata Nabi Muhammad SAW, beliau menjawab, ya, kalau itu yang memang kalian inginkan, kalian mau seperti itu, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di riwayat yang lain disebutkan, ucapkanlah la ilaha illallah, ya, dan tinggalkanlah sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa reaksi Quraisy? Ya, dan ini adalah kalimat yang mereka benci. Mereka meremehkan Rasulullah SAW, mereka menertawakan Nabi, dan mereka bertepuk tangan untuk meremehkan ajakan Rasulullah SAW. Ya, dengan kata lain apa? Ya, mereka nggak mau kalau harus mengucapkan la ilaha illallah. Mereka paham benar kalau arti dari kata la ilaha illallah itu mereka hanya boleh menyembah Allah. Mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Mereka harus tinggalkan berhala-berhala yang mereka agung-agungkan. Gitu ya, mereka paham. Ya. Akhirnya mereka menganggap bahwa tidak ada lagi yang bisa melunakkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka mengatakan, ya, Muhammad ini tidak akan memberikan sesuatu apapun untuk kita. Ayo kita pergi, ya. Tegarlah kalian di atas agama nenek moyang kalian hingga dialah yang memutuskan antara diri kita dengan dia. Ya, jadi itulah, ya, orang-orang Quraisy mereka berpaling dari ajaran Islam. Ditawarkan berkali-kali oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan imbalannya pun dunia pun diberikan. Ya, Rasulullah SAW itu menjanjikan kepada para sahabat itu adalah akhirat, jannah. Ya, tetapi buat orang-orang Quraisy mungkin harus dimulai dengan menjanjikan dunia, baru mereka tertarik pada Islam. Ternyata setelah ditawarkan dunia pun mereka tidak mau. Ya, mereka i'rad, mereka berpaling, ya, dari ajaran ataupun ajakan Rasulullah SAW. Mereka dipenuhi kebencian, hati mereka dipenuhi kesempitan untuk menerima hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Ya, kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mudah menerima petunjuk, ya, mengikuti yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka berpaling. Dan orang-orang yang berpaling dari ajaran Allah, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka baginya akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit
dan di akhirat mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya. Nah ini ya. Dan demikian ya, dan mereka kebanyakan orang-orang yang tadi mendatangi Abu Thalib, mereka mati dalam keadaan kafir. Ya. Karena mereka tidak percaya dengan ajakan Nabi. Ya. Beda dengan para sahabat yang mereka kendati mereka dijanjikan akhirat, ya, mereka juga mengimani bahwa kaum muslimin akan menaklukkan yang lainnya, ya, menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, mereka imani, dan ternyata itu kemudian menjadi kenyataan. Ya, menjadi kenyataan. Kaum muslimin bisa menaklukkan Persia, kaum muslimin bisa menaklukkan Romawi yang bukan orang Arab. Ya, sementara seluruh jazirah Arab juga ditaklukkan. Ya. Nah, akhirnya setelah kejadian itu Abu Thalib tetap dengan sakitnya yang keras sampai kemudian dia mati, dia meninggal, dia wafat pada tahun ke-10 dari kenabian. Ya. Nah, ketika menjelang sakaratul maut yang nafasnya sudah mulai berat, ya, ganti-gantian, kadang ada nafasnya, kadang enggak ada, gitu ya. Tersenggal-senggal gitu ya. Tapi Nabi tetap usahain untuk diajak ya masuk Islam. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mendatangi Abu Thalib di saat-saat terakhirnya, ya, yaitu sebelum menjelang kematiannya, yang ternyata di rumah Abu Thalib itu sudah ada banyak tokoh-tokoh orang Quraisy, yang lainnya yang kafir, gitu ya. Jadi Nabi didahului oleh mereka, ya, tapi itu tidak menyurutkan dakwah Nabi Muhammad SAW kepada Abu Thalib, ya. Beliau katakan kepada Abu Thalib, wahai pamanku, kul kalimatan wahidatan uhaju biha indallahi yaumal qiyamah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kata Rasulullah SAW, wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat saja yang dengannya aku akan membelamu pada hari kiamat nanti, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, inilah ucapan ataupun yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau pamannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, masuk Islam, ya, maka beliau akan membela Abu Thalib. Kendati mungkin keislamannya hanya beberapa saat, hanya beberapa menit, beberapa detik saja, ya. Tetapi itu tidak mungkin dibiarkan oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Bukan hanya Abu Thalib ini tokoh yang tidak patut atau tidak mereka khawatir untuk masuk Islam, khawatir Abu Thalib masuk Islam, gitu ya. Tetapi dampak dari masuknya Abu Thalib ini bisa membuat orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, orang-orang Bani Hashim semuanya masuk Islam. Maka ketika Nabi ngajak seperti ini, ya, langsung Abu Jahal itu mencela, ya, dan dia masuk ke dalam perbincangan antara Nabi dengan Abu Thalib. Dikatakan, ya Abu Thalib, apakah engkau akan membenci agama nenek moyangmu, agama bapakmu Abdul Muthalib? Ya, apakah engkau dengan mengucapkan kalimat tersebut akan memicu permusuhan dengan bapakmu Abdul Muthalib? Ya, nah, di dalam keadaan sulit, ya, Abu Thalib ini bimbang dia. Apakah ingin mengikuti seruan Nabi Muhammad SAW yang dia sama sekali tidak ragukan kejujurannya, kebenarannya, ya, ataukah dia harus meninggalkan agama yang sudah menjadi keyakinannya selama puluhan tahun, yaitu agama penyembahan berhala? Bagaimana rekam jejaknya akan ternodai di tengah-tengah orang-orang Quraisy dalam pikiran dia, ya, kalau dia masuk Islam. Akhirnya kemudian Abu Thalib mengucapkan, ya, bahwa dia ala millati abina Abdul Muthalib. Saya akan tetap berada di agamanya Abdul Muthalib. Agama apa? Agama penyembah berhala. Tidak mungkin dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang sebenarnya ringan, ya, dan dia akan janji ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW berjanji untuk menolong Abu Thalib, ya, walaupun dia hanya mengucapkan sekali saja. Dan beliau tidak pernah mendustakan, tidak pernah berbicara yang tidak sesuai dengan fakta. Kalau berjanji pasti akan ditepati, gitu ya. Tapi berat sekali, tidak bisa. Yang ada adalah kalimatnya, ya, wa ala milati Abdul Muthalib. Saya berada di agamanya Abdul Muthalib. Syirik, ya. Nah, hal ini tentu saja membuat Nabi Muhammad SAW sakit hati,
sedih luar biasa, kecewa luar biasa. Bagaimana orang yang begitu berjasa, beliau ingin menolongnya di akhirat. Orang yang selama ini melindungi dakwahnya, beliau ingin selamatkan, gitu ya. Tapi itu tidak bisa dilakukan karena Abu Thalib memilih untuk menjadi orang musyrik, gitu ya. Tetapi Nabi SAW mengobati kekecewaannya, ya. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, wahai pamanku, sesungguhnya aku akan senantiasa memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang oleh Allah. Ya, mungkin beliau akan berdoa, Allahumma gfir li Abi Thalib. Ya Allah, ampunilah Abu Thalib, gitu ya. Tapi ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Muhammad SAW untuk mendoakan Abu Thalib, ya. Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan firman-Nya di dalam Quran surat Taubah ayat 113, maka li nabiyyin walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya, tidaklah sepatutnya bagi nabi dan juga bagi orang-orang yang beriman mereka memintakan ampun kepada orang-orang musyrik walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat mereka. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu mereka adalah penghuni neraka jahanam. Enggak ada manfaatnya mendoakan, ya. Dan ini pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Meninggallah Abu Thalib, ya, yang disertai dengan kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi beliau terus, ya, walaupun orang yang melindungi dakwahnya itu sudah meninggal dunia, tapi beliau tetap istiqomah di dalam berdakwah, ya. Hanya saja bedanya kalau selama adanya Abu Thalib, orang-orang Quraisy tidak berani menganiaya fisik Rasulullah SAW. Mereka hanya mencemooh di belakang beliau. Mereka hanya ngomongin, menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Mereka hanya berani menego kepada Abu Thalib. Ya, mereka tidak pernah selama masa Abu Thalib hidup itu menyakiti Rasulullah SAW secara fisik. Ya, tetapi keadaannya kemudian berubah setelah Abu Thalib ini meninggal. Ya, orang Quraisy sampai berani mereka menyiksa, ya, atau menyakiti Rasulullah SAW secara fisik. Ini dikatakan oleh Nabi sendiri dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh penulis kitab Fiqh Sirah, ya, bahwa Rasulullah mengatakan, "Manalat minni Quraisyin syai'an akrahuhu hatta mata Abu Thalib." Ya, orang-orang Quraisy tidak pernah menimpakan sesuatu yang aku benci, maksudnya menyakiti aku, gitu ya, sampai kemudian Abu Thalib wafat, baru mereka berani, ya. Kita pernah dengar, ya, cerita-cerita bahwa Rasulullah SAW itu pernah, ya, beliau sedang sujud, lantas kemudian ditimpakan jeroan dari unta, ya, yang dimana inisiatornya adalah Abu Jahal, ya. Abu Jahal itu ketika Nabi sedang sholat di depan Ka'bah, ya, Abu Jahal mengatakan, siapa di antara kalian wahai orang-orang Quraisy yang berani untuk menaruh jeroan unta milik kabilah si fulan yang dibuang di pinggir jalan sana untuk ditimpakan ke dada Muhammad yang sedang mencium tanah, ya, maksudnya sedang sujud, sedang sholat, ya. Maka berdirilah orang di antara mereka yang paling celaka, namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ditimpakanlah jeroan unta yang begitu berat itu di punggung Rasulullah SAW sampai beliau tidak bisa mengangkat, ya. Sampai kemudian datang Abu Bakar, datanglah Abu Bakar dan datanglah Fatimah, ya, anak beliau sendiri, lantas kemudian membantu untuk menarik dari jeroan unta tersebut, ya. Rasulullah SAW tidak sanggup membalas, ya. Beliau hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, Allahumma alaika bi Quraisyin. Ya Allah, laknatlah, ya Allah, timpakanlah laknat kepada orang-orang Quraisy. Hal ini membuat orang-orang Quraisy ketakutan, ya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa doa Nabi Muhammad SAW tidak ada yang meleset.
Bahkan di satu riwayat bahwa beliau menyebutkan ya setiap orang yang terlibat di dalam kejahatan tersebut dalam doa-doa beliau untuk memohon agar Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Beliau berdoa, Allahumma alaika bi Abi Jahal wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid bin Utaibah wa Umayyah ibn Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, 6 orang disebutkan. Bahkan disebutkan ya yang ketujuh ya, cuma hanya Abdullah bin Mas'ud lupa yang ketujuh ini siapa gitu ya. Tapi Abdullah bin Mas'ud itu kemudian menyaksikan waktu perang Badar ya, semua orang yang didoakan kecelakaan oleh Nabi Muhammad SAW, semua mereka mati di perang Badar dan mereka diseret ya, mayat-mayat mereka ya diseret dimasukkan ke dalam sumur Badar ya. Ini adalah balasan atas kejahatan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW ya. Ya, itulah ya satu peristiwa yang termasuk di dalam Amul Huzni, tahun duka cita, tahun kesedihan, bahwa Rasulullah SAW harus kehilangan satu orang keluarga beliau yang sangat berjasa melindungi dakwah, yang sangat berjasa untuk menghalangi makar orang-orang Quraisy yang jauh lebih dahsyat ya, yaitu Abu Talib ya, Abu Talib yang selalu melindungi Nabi Muhammad SAW. Apa hikmahnya? Ya, hikmahnya adalah agar ketika kita berdakwah, agar ketika para dai berdakwah, mereka itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pada manusia, gitu ya. Kalau ada manusia yang ingin membantu, ingin melindungi dakwah, ahlan wa sahlan, silahkan, gitu ya. Tapi hal itu tidak membuat para dai itu tidak membuat para dai bergantung kepada orang-orang tersebut. Ya, dia harus bergantung hanya kepada Allah, memohon balasan, mohon solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ingin diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau senantiasa bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Ya, demikian apa yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan nanti peristiwa-peristiwa selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were